Baik, bisa mulai ya. Ya. Selamat pagi Pak Yulianto, saya senang bertemu Pak Yulianto hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Selamat pagi juga Pak Win. Baik Pak, monggo dilanjut. Sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik percakapan coaching yang akan kita amati. Menurut Pak Yulianto, apa yang harus ada dalam percakapan coaching agar coaching Pak Yulianto dengan rekan sejawat sesuai dengan prinsip coaching? Baik, terima kasih Pak Win. Menurut saya dalam percakapan coaching kita perlu mengikuti alur cerita. Coach dapat mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach, serta coach tentunya harus bisa memberdayakan coach, Pak. Baik, Pak Yulianto. Kita coba nanti saya amati bagaimana Pak Yulianto melakukan percakapan coaching dengan rekan sejawat, yaitu Pak Cucu ya. Saya ingin memberikan dukungan, terus bagaimana saya dapat membantu Pak Yulianto ini. Baik, terima kasih Pak Win. Saya ingin nanti Pak Win membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya. Present mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Terus bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi? Bagian yang mana, Pak? Baik, untuk kali ini saya berharap nanti Pak Win dapat memperhatikan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Sudah saya catat. Terus bagaimana menurut Pak Yulianto ini? Sejauh mana tingkat kemampuan Pak Yulianto dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik untuk membimbing dalam pembelajaran, Pak. Oke, saya paham, Pak. Terus apa harapan dari observasi kita nanti, Pak Yulianto? Baik, Pak Win, saya berharap nanti observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Baik. 1, 2, 3, mulai lagi. Assalamualaikum Pak Yulianto, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Cucu, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak, meskipun ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya. Alhamdulillah. Loh, apa itu Pak yang mengganggu pikiran Pak Cucu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak, sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Saya masih bingung mengapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Pak. Oh, begitu. Coba sekarang Pak Cucu ceritakan kepada saya Pak, apa yang Pak Cucu rasakan saat ini? Begini Pak, saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya Pak. Dan ini membuat saya kurang bersemangat begitu. Dalam hati rasanya itu ada rasa kecewa karena seperti dalam mengajar itu menjadi sia-sia begitu. Baik Pak Cucu, kemudian nih apa yang membuat Pak Cucu merasa kurang bersemangat Pak? Saya itu merasa bahwa murid-murid tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, Pak. Kadang ada yang bermain sendiri, bahkan ada yang terlihat melamun. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana itu Pak? Tidak juga, Pak. Hanya saja saya merasa saat masuk kelas murid-murid seperti lesu, kurang konsentrasi, kurang termotivasi. Mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Seperti mengabaikan kehadiran saya gitu, Pak. Oh, baik. Saya mengerti Pak Cucu. Sekarang coba Pak Cucu jelaskan
dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak Cucu mengajar di kelas? Ya, seperti biasa, Pak. Setelah berdoa, saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan kemudian saya menyampaikan materi dan murid saya menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya, Pak ya? Oh, jadi dari apa yang tadi disampaikan Pak Cucu kepada saya ada sesuatu yang kurang ya dari pembelajaran yang disampaikan. Nah, sekarang menurut Pak Cucu salahnya di mana kira-kira Pak? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Pak. Oh, begitu ya Pak Cucu ya. Baik, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Pak Cucu lakukan untuk bisa agar murid itu semangat dalam belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Pak. Oke, oke, oke. Dan apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu, Pak Sujo? Tidak juga sih, Pak. Saat kegiatan praktek di lapangan atau di halaman, mereka sangat aktif dan antusias. Tetapi ketika teori di kelas, mereka terlihat kurang semangat gitu, Pak. Oh, begitu, nggih. Baik, nah begini Pak Sujo, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid-murid Bapak loh. Jadi yang membuat Pak Cucu merasa kurang semangat hanya saat mengajar teori di kelas, Pak. Betul apa tidak, Pak, itu? Iya, Pak, betul. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan jadinya, Pak. Oke, baiklah kalau begitu Pak Cucu. Berarti Pak Cucu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Pak Cucu mengajar. Terus ada lagi tidak Pak yang menurut Pak Cucu ada hal yang mungkin menyebabkan kurang semangat dalam mengajar, Pak? Sepertinya tidak ada, Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Itu saja sih, Pak. Baik, baik, baik. Nah, ini kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Pak Cucu tadi? Kira-kira ada tidak yang ingin coba Pak Cucu perbaiki? Apa ya? Hmm, Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar di kelas, Pak. Wah, bagus itu Pak Cucu. Kira-kira apa prioritas utama Pak Cucu setelah ini Pak? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati dan semangat dari dalam diri saya begitu, Pak. Semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan, Pak? Nah, itulah yang itu sangat setuju sekali Pak Cucu gitu ya. Itu langkah yang tepat sekali Pak. Jadi intinya dengan Pak Cucu bisa mengendalikan emosi seperti memperbaiki suasana hati dan menumpahkan semangat yang diharapkan dapat mempengaruhi murid-murid Bapak dalam belajar ya Pak. Bagus itu Pak Cucu dan kira-kira apakah ada hal lain yang mungkin ingin Pak Cucu lakukan? Itu, Pak. Saya sempat melihat Pak Yulianto saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya, Pak? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan mindfulness teknik stop, Pak.
di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru, Pak. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Dan apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat Pak Cucu mengajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Pak Yulianto maksudkan itu, Pak? Baiklah Pak Cucu, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lainnya Pak. Kalau tidak nanti ya saya share di grup WA, apa itu PSE maupun KSE. Lalu bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Pak, barangkali nanti saya lupa. Baik Pak, nanti insya Allah saya ingatkan. Ya baik, nah kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Cucu dalam hal ini Pak? Nanti saya akan coba mengajak Pak Dedi, Pak, untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama begitu. Baik, bagus Pak Cucu. Dari hasil diskusi hari ini, coba Pak Cucu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Pak Cucu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar dan tentunya nanti akan berdampak semangat pada murid di kelas Bapak tentunya. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya lebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas mungkin Pak. Saya juga ingin mengajak Pak Dedi untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Yulianto maksudkan tadi itu. Baik Pak Cucu, bagus sekali itu Pak. Semangat ya Pak. Saya yakin Pak Cucu pasti bisa tetap semangat demi anak-anak kita dan saya percaya Pak Cucu pasti bisa. Semangat, semangat Pak Cucu. Terima kasih Pak. Semangat juga buat Pak Yulianto. Sekali lagi terima kasih atas diskusi hari ini Pak. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik, sama-sama Pak Cucu. Saya malah merasa senang karena bisa membantu meringankan beban Pak Cucu. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira kapan komitmen itu akan dilaksanakan Pak Cucu? Rencananya sih besok Pak, saya akan mulai mempelajari dan menerapkan materi PSE dan KSSI itu Pak. Baik, bagus Pak Cucu. Semoga dengan menerapkan PSE dan KSE, nanti murid-murid Bapak akan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Terima kasih Pak atas solusi yang diberikan. Saya permisi masuk kelas dulu ya Pak. Baik Pak Cucu, monggo silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Yulianto coaching hari ini. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Yulianto menilai performa Pak Cucu dalam coaching hari ini, khususnya dalam kompetensi kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Baik Pak Win, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, membuat coaching mengingat, merenung, merangkai fakta, sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Pak Yulianto telah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Baik, saya senang dengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya dari Pak Win. Oke, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif Pak dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif.
Itu adalah langkah yang baik, Bapak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Baik, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Pak. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Pak Win. Sama-sama, Pak Yulianto. Di Bapak. Cukup? Cukup, Pak. Saya